Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Siliwangi. Kami dari mahasiswa Universitas Siliwangi jurusan Pendidikan Informatika. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Habibur Rusdianti. Dan saya Muhammad Farhan. Ibu, kami di sini izin ya untuk mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas dari profesi pendidikan. Ibu izin juga untuk di video. Iya, Mangga. Sebelumnya boleh diperkenalan dulu dengan Ibu siapa? Ya, nama saya Mariam Janja. Saya menempuh pendidikan dari Sebelumnya Ibu sudah berapa tahun mengajar di sini? kalau di SMA 7 saya dari 2018. Jadi 6 tahun. Ibu langsung saja ya. Sebenarnya apa aja sih tugas seorang guru yang harus diselesaikan di sekolah ini? Yang pertamanya itu yang harus dipikirkan jadi mengajar gitu. Kalau mengajar saya definisinya mungkin transfer ya, tapi yang lebih dalam itu adalah mendidik. Jadi kalau mendidik itu sikap seperti itu juga menjadi tugas dari mengajar ya kan, untuk materi gitu. Perlu juga untuk menyiapkan terkait dengan administrasinya, tugas mendidik, mengajar. Konteks mendidik sama mengajar itu berbeda ya? Kalau menurut saya secara pribadi seperti itu, berbeda gitu. Karena kalau mendidik lebih kepada sikap, kalau mengajar itu menurut saya itu lebih kepada transfer. Pertanyaannya kedua, ada tugas utama seorang guru selain mengajar apa? Jelas tugas lebih kepada tadi ya, kalau menurut saya justru yang utama adalah kepada sikap tadi, sikap siswa seperti apa. Karena kalau untuk mengajar di kelas terkait materi gitu, itu rasanya gitu ya, kalau materi sebetulnya mungkin lebih pintar mungkin ya, apalagi anak sekarang kebanyakan lebih tahu daripada gurunya, seperti itu. Tapi menurut saya menjadi lebih utama adalah pendidikan, karena guru bisa mengajarkan akhlak. Lalu kan Ibu ditulisnya di BK ya? Iya. Kan biasanya pandangan murid-murid ke BK itu kalau Negatif dipanggil ya, ternyata negatif. ada Ini masalah gimana sih, Bu? ya. Mungkin kenapa bisa sampai seperti itu, karena sejarahnya dulu itu yang menjadi guru BK itu bukan BK-nya dari BK. Jadi guru apa saja ditempatkan di guru BK karena kekosongan seperti itu. Jadi karena tidak sesuai dengan tempatnya maka salah begitu kan gitu. Dan jadi itu yang menyebabkan pandangan yang mungkin sampai sekarang masih seperti itu. Tapi kami gitu sebagai guru BK menunjukkan bahwa di BK itu bukan hanya anak yang bermasalah untuk guru BK, tapi untuk mereka yang ingin mengedukasi, baik itu tentang masalah pribadi atau mungkin juga karir kan, tentang nanti mau kuliah kemana, ini kan jenjangnya SMA seperti itu. Jadi di sounding juga bahwa BK tuh nggak seperti itu gitu. Itu mah ke BK yang zaman dulu gitu, seperti polisi sekolah. Menurut Ibu, apakah ada beban kerja guru saat ini terlalu berat, cukup atau ringan? Karena ini kan udah mulai pergantian dari kurikulum gitu ya, dari menteri yang sebelumnya ke menteri yang baru. Kalau dulu memang ada beban administrasi itu, kita karena kan mainan sekarang ke aplikasi ya gitu ya. Jadi karena mungkin menteri yang sebelumnya itu punya aplikasi ya, jadi itu diterapkan juga ke guru juga sama seperti itu. Jadi kita ada tugas yang harus mengerjakan di aplikasi seperti itu. Dan berhubung menterinya ganti, mungkin ganti kebijakan juga, memang itu jadi kita ada lebih ringan. Jadi tidak perlu, kalau waktu itu ada pengisian kinerja disebutnya itu di aplikasi PMM namanya ya, itu harus 2 kali dalam setahun. Nah kalau sekarang jadi disederhanakan jadi 1 tahun. Jadi kalau misalkan ditanya itu kalau sekarang sih udah lebih ringan gitu ya, tidak terlalu Jadi kalau yang kan
13 sama Merdeka. Atau ibu mending yang 13 atau yang merdeka? Setiap kurikulum mungkin ada lebih dari kurangnya ya gitu. Jadi saling mengisi aja seperti itu, tidak ada yang satu unggul yang satu menjatuhkan sih enggak kalau saya gitu. Jadi setiap itu pasti ada positif negatifnya, ada lebih dan kurangnya. Jadi dua-duanya juga ya saya menghargai kebijakan itu begitu. Sama aja sih gitu, sama kamusnya. Apakah siswa saat ini lebih mudah atau lebih sulit dalam memahami mereka dengan generasi sebelumnya? Kalau untuk memahami mungkin justru mereka lebih banyak pemahamannya mungkin ya daripada guru. Cuman untuk sikap sih yang lebih yang karena kan kalau BK kan hanya satu jam di kelas gitu. Jadi terus itu juga materi tidak terlalu yang hanya secara umum aja gitu. Mereka memahami gitu. Cuman kalau untuk sikap mereka dengan yang dulu itu jauh gitu ya gitu. Jadi kalau yang dulu tuh lebih mungkin sopan terus lebih jadi kalau yang sekarang tuh karena mungkin merasa bebas gitu. Jadi tapi saya menganggap itu bahwa mereka kebebasan berpendapat seperti itu. Ibu kan di sini sebagai seorang guru BK ya, apa sih motivasi ibu gitu sehingga ibu bisa ingin menjadi seorang guru gitu ibu? Kalau pengen jadi guru itu memang dari dulu ya cita-cita yang kecil gitu. Dari orang tua saya gitu, dari bapak kalau perempuannya jadi guru aja gitu. Jadi ketika pulang yang masih bisa mengurus anak gitu. Dan memang itu betul dirasakan oleh saya. Jadi memang guru itu cita-cita gitu. Jadi merasa guru itu panggilan gitu. Jadi tertarik aja gitu jadi guru. Ibu, apakah gaji dan tunjangan yang diberikan kepada di bidang tersebut? Kalau itu ya dicukup-cukupin aja lah gitu ya. Cuma memang kalau dibandingkan dengan mereka yang mungkin kalau PNS itu kan ada gaji ya, kalau golongan itu sama dengan gajinya. Cuma kalau untuk di yang mereka yang lain itu mereka punya tunjangan lebih besar daripada gaji gitu. Sedangkan kalau di guru itu ketika guru dapat tunjangan malah ada tugas yang lainnya juga gitu. Jadi cuman kalau ditanya cukup ya cukup aja. Cuman kalau mau dibandingkan dengan yang lain ya kemungkinan yang lain itu bisa lebih besar daripada guru seperti itu. Ibu ada nggak sih perbedaan antara guru di sekolah yang terpencil gitu sama sekolah yang di kota gitu? Kalau perbedaan pasti ada ya. Mungkin dari akses, terus dari yang jelas anak-anaknya juga gitu. Anak di terpencil dengan yang kota pemahamannya akan berbeda, karakternya akan berbeda, jelas pasti ada. Menjadi guru untuk mulai bekerja. Jadikan guru itu sebagai panggilan. Jangan bekerja atau jangan ingin menjadi guru karena gajinya yang besar atau ingin menjadi guru ingin memintarkan anak, itu jangan. Karena yang anak pintar itu bukan bisa saja bukan karena ilmu kita gitu, tapi memang mungkin dari teladan itu. Jadi titip untuk para calon guru tetap semangat dan tunjukkan dengan doa. Jadi karena anak itu bukan mendengarkan bukan dari yang kita ucapkan, tapi mereka mengerjakan itu dari apa yang mereka lihat. Jadi kita mencontohkan, kita nyuruh anak jangan terlambat, tapi dari kita yang masih terlambat itu tidak akan sampai ke hati rasanya apa yang kita perintahkan gitu. Jadi menjadi teladan itu bahwa ya istilahnya guru itu ditunggu dan dicuri itu menjadi PR untuk kita gitu, bahwa ingin membaikkan